Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Kemarin sudah coba? Bukan kemarin ya, hari ini. Di pagi hari ini atau sore hari ini sudah ada yang kesulitan? Eh, izin Pak. Ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Danatang dari FHUNER. Saya Siap. untuk implementasi antara mutasi yang sudah ada di website Outbreak Info itu sudah baik-baik saja Pak. Cuman Oke, siap. eh, ini sih, kan saya coba beberapa dari varian itu ada yang tidak, maksudnya proteinnya itu tidak ada Oh iya, yang betul. termuat di varian 7 BNN tuh. Betul. Nah, itu beberapa memang, apakah memang seperti itu Iya. atau perlu, apakah memang di dalam aplikasi Discovery Studio itu memang ada cara tertentu biar uh, mohon maaf, protein itu bisa di-input dalam itu, Pak. Apakah bagaimana? Mungkin itu. Tadi Iya. caranya susah Ya. caranya, Pak. Iya, memang untuk protein yang kehilangan residu itu memang sering terjadi ya, terutama pada eh, hasil dari KIM karena kan resolusinya rendah, terutama ini juga bagian-bagian yang ada yang hilang ya, di bagian RBD juga ada yang hilang. Kemudian ya artinya biasanya bagian loop yang hilang. Loop itu artinya kalau misalkan kita bicara struktur tiga dimensi dari protein, sorry, struktur dua dimensi dari protein, itu ada yang namanya, atau misalkan ada yang namanya alpha helix yang ini ya. Kemudian ada ini alpha helix yang hijau ini. Representasinya ya ada yang seperti ini, helix seperti ini ya. Saya ganti aja seperti ini supaya tidak terlalu pusing. Meskipun juga banyak rumit. Itu ini alpha helix, kemudian ada beta beta sheet ya di sini ya. Nah, di sini kemudian ada struktur yang tidak membentuk alpha helix dan beta sheet gitu ya. Nah, itu adalah seperti yang ini. Ini namanya loop. Nah, bagian loop ini biasanya pergerakannya cukup ini ya, aktif dia bergeraknya gitu. Karena molekul sebenarnya kan tidak diam ya, dia dinamis bergerak. Nah, ketika di ini akhirnya karena sangat bergerak seperti kita kalau di foto kan juga bergerak gambarnya kabur gitu ya. Nah, analoginya seperti itu sehingga tidak terpotret lah istilahnya begitu. Nah, untuk mengatasi hal ini kita bisa atasi dengan homologi modeling gitu ya. Jadi kita bisa ambil sequence lengkapnya dari 7BNN ini, itu ada di eh, PDP, website PDB ya, website PDB. Kemudian juga kita bisa dengan mudahnya sebenarnya ada cara yang agak repot itu dengan modeler ya. Cara yang lebih nggak yang user friendly adalah dengan Swiss model. Swiss model ya, Swiss model yang ini ya. Swiss model yang ini. Dengan Swiss model. Jadi kita tinggal masukkan ini Swiss model start modeling ya. Sebenarnya mereka pun sudah ada yang menyediakan di sini untuk SARS-CoV-2 ya. Bisa diambil yang lengkapnya di sini. Macam di sini ada proteinnya seperti NSP1 ya, NSP2, kemudian NSP3, NSP4, kemudian ini ya 3 CCL Pro, 3CL Pro atau nama lainnya main protease dari SARS-CoV itu. Nah, ini yang tugasnya adalah memotong polipeptida yang dihasilkan ketika mRNA SARS-CoV-2 itu ditranslasikan oleh ribosom, itu dipotong-potong nanti menjadi protein fungsional oleh 3CL-Pro atau main protease. Kemudian ada lagi NSP6, NSP7, NSP8, dan di sini ada ketemu nanti, ketemu ada nggak ya? Kok tidak ada ya? Ini dia, spike glycoprotein. Jadi bisa ambil dari sini, gitu ya. Ya, ini sudah dimodelkan. Atau juga ya di sini aja paling dari sini. Sebenarnya ada juga yang website lain, tapi ya ini cukup sini aja. Gitu. Jadi untuk memperbaiki model yang rusak tadi, yang ada yang terpotong-potong, istilahnya missing residues ya. Nah, itu dengan homologi modeling. Yang paling mudah adalah dengan Swiss model. Kalau yang agak rumitnya itu dengan modeler, jadi kita buat script dulu sedikit, file inputnya, kemudian pakai perintah semacam begini gitu ya tampilannya. Nah, begini. Oke, macam command prompt lah ya. Ya jadi ini tidak saya
sarankan dulu ya, jangan yang begini-begini. Saya sarankannya ya udah klik aja, yang klik ya, yang tinggal klik gitu ya. Kalau yang tinggal klik, tinggal pakai ini aja start modeling ya, start modeling, kemudian masukkan sequence-nya di sini ya, udah gitu. Semudah itu, kemudian nanti bisa dengan search for templates ya, atau langsung build model. Nah, itu silakan. Bukan ketika kita klik build model, dia akan otomatis juga search for templates di sini ya. Gitu. Nah, ini kita bisa masukkan nama pekerjaan gitu, kita kemudian masukkan email yang kita akan masuk di sini. Kalau kita masukkan email di sini, nanti akan ada notifikasi ketika sudah selesai. Nah, itu. Ya, ini yang paling mudahnya pakai Swiss model. Ini sangat user friendly lah. Jadi kita maklun istilahnya. Tolong di itu. Jadi tidak usah rumit-rumit mencari template, dia sudah mencarikan, nanti tinggal pilih saja. Gitu. Caranya begitu. Karena berhubung ini lagi ini kan tren ya, makanya Swiss Model pun menyediakan yang sudah jadinya gitu ya. Kalau masakan biasanya dia mau masak juga seperti itu. Nah, ini sudah menyediakan. Tinggal cari aja di sini hasilnya. Seperti tadi saya perlihatkan. Oh, ternyata di sini saya baru lihat baca. Ada varian of concern delta. Jadi kalau mau misalkan dapat struktur delta dari sini sudah ada. Ya ini sudah ada. Di sini reference-nya sudah. Tapi kok sudah jadi ini belum ya? Oh, nampaknya belum ya. Baru ini ya. Belum ya. Direct link dia apakah bentuknya PDB atau bukan? Oh, ada ya. Ya. Oke. Berarti tetap ya. Caranya nanti caranya adalah seperti yang kemarin, atau bisa juga dari struktur yang di sini ya. Di sini juga ada struktur PDB-nya, atau kalau misalkan dari SB dari sini 7BNN kemarin ya. 7BNN 7BNN ya. Di sini ada kalau bagian sequence itu lengkap deh. Nah, bagian sini ya, downloadnya FASTA sequence. Nah, untuk dapat sequence-nya. Ini nanti di paste. Nah, oke, misalkan ya saya simpan di sini. Sebenarnya dia akan muncul namanya. Keluar namanya. Bersabar. Oke, ini sequence ya. Kita ambil sequence ini, kemudian ya bisa semuanya juga, bisa di copy paste, kemudian tinggal masukkan ke sini modelingnya, kita modeling tadi, karena ternyata tidak ada PDB-nya ya. Start modeling, kemudian sini kan, kemudian sudah jadi ya, misalkan ini dummy apa spike itu ya. Oke, nah ini ya misalkan ini bisa langsung ini build model otomatis nanti. Nah, tinggal ditunggu ya itu. Nanti ya tinggal dapat hasilnya gitu. Nanti ada notifikasi ke email kita. Nah, dari situ kita akan dapat struktur yang sudah benar ya. Jadi homologi modeling ini kalau ke sini namanya. Ya, homologi modeling. Jadi kan cukup jelas caranya. Izin konfirmasi. Iya, gimana? Berarti Swiss modeling ini fungsinya adalah untuk melengkapi yang kekurangan saja itu Pak ya. Bukan berarti dia itu membuat langsung dalam misalnya varian delta itu, tidak seperti itu Pak. Tetap 7BNN tadi. Karena saya ambil bahan bakunya dari 7BNN berarti 7BNN. Kalau misalkan kita ambil sekuensi dari delta, berarti nanti dapatnya delta. Gitu. Kalau mau yang mu, kita masukkan ke situ dapatnya mu nanti. Gitu. Sama satu lagi Pak, ini juga berlaku untuk antibody misalkan tadi itu kalau nggak salah RDB-nya Pak. Misalkan kalau kita masukkan RDB yang kemarin berapa tuh kodenya 7
CMO itu kan Iya, iya. juga kalau diimplementasikan secara mutasi itu juga ada beberapa yang memang tidak Oh tersangkut ya, Pak. iya. Itu juga bisa Ah, dibuat rebuilding lagi eh, bagaimana? kalau untuk di sini saya pernah coba untuk itu kan kalau yang kasusnya ini ya dia kan sebenarnya adalah homotrimer ya. Jadi ada tiga sorry tiga betul 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 tiga ya. Jadi ada tiga mer kan sebenarnya ini A, B, dan C ya ini. Nah ini kan sama ya monomernya sama. Sementara kalau misalkan yang eh, kemarin itu yang satu lagi yang mana ya? Eh, yang GMO itu ada ini heterotrimer jadi hetero ya hetero biasanya kalau yang hetero saya belum pernah kita harus ada tuning bikin sequence alignment sendiri gitu ya itu nanti lebih advance lagi gitu akan rumit lagi nanti gitu mudahnya sebenarnya adalah sebenarnya ini sama ya yang tadi kalau untuk kasus yang ini posisi ini kan oh ya maksudnya ini ya mau mencocokkan posisi ini tuh di mana begitu ya sebenarnya bisa seperti ini kan ya mungkin mudah-mudahan berhasil jadi kita ambil yang A B ini kemudian kita sini ya jangan yang di sini deh nanti mengacaukan ini kita buat baru gitu kemudian di paste di sini kemudian yang ini pun di paste misalkan saya ambil proteinnya aja oh berat salah ya harusnya di representasinya jangan itu oke jadi kita ini nah ini nanti kita buat alignment-nya istilahnya ini kan ada yang tidak warnanya tidak seragam ya kita ambil yang warnanya biar seragam gitu kalau misalkan ini 7BNN 7 CMO itu A di sini mana di atas ya A di atas berarti kita bisa geser yang A itu kan ini oke berarti kita harus samakan ini posisinya nih ya N-nya di mana nih kalau misalkan kita NCLP sini kita cari posisinya di mana biar memudahkan ini cari posisi oke di sini ya berarti kita dengan manual ini sebenarnya bisa di sequence alignment pakai cluster ya atau dengan cara manual seperti ini digeser aja supaya alignmentnya benar ini cara manual ya kalau itu mau yang otomatis pakai cluster pakai algoritma pakai cluster tapi intinya kita ingin mensejajarkan ya sequence alignment belum nyampe ya sampai mana tadi NL itu dekat mana S NL bukan ya tadi kalau saya ambil di sini posisi di mana L saya lupa ya di sini kemudian oke masih jauh ya di baris sana ya udah berarti geser lagi gitu jadi kita bisa align by sequence nanti structure alignment ya yang pemandunya adalah nah warnanya sudah sama ya kalau sudah sama berarti sudah align sekarang ini bagian H-nya ya yang H ini harus kita geser supaya ini kan kita dapat nah ini artinya kita harus sediakan tempat kosong di sini tempat kosong kita geser dulu aja ini kita geser supaya jadi jangan line oke segini maaf saya kayaknya salah caranya nggak gini tapi maaf agak salah ya jadi intinya kita mau align yang bagian RBD saja benar ini ada revisi lagi saya yang salah saya betul tadi harusnya geser sini kita geser sampai sini nih sampai sini nih geser sampai sini yes geser sampai sini mudah-mudahan berhasil ya berarti dia bakal align ke situ oke nggak apa-apa lama ya biar cepat mungkin kasih ini copy
nggak berhasil. Di freeze nggak mau ya, berarti harus digeser sini. Iya, ini cara manual. Kalau mau pakai cara yang ini pakai Cluster bisa. Cuma nanti bolak-balik software kalau pakai Cluster. Manual saja di sini. Jadi intinya kita mau masih belum sampai sini. Sampai sini belum sampai, sedikit lagi. Nah, sudah sampai sini. Ini berarti kan ada yang monomer kedua ya. Ini kita geser supaya tidak align dengan yang antibody gitu. Ya. Jadi kita yang align hanya yang bagian RBD saja yang ini. Gitu. Nanti coba kita lihat hasilnya, mudah-mudahan berhasil ya. Mudah-mudahan berhasil karena belum tentu berhasil. Oke, sampai mana ini? Oke, sampai situ ya, sampai sini. Sampai 1500. Sampai sini. Sampai sini dia sampai nggak line. Sini. Oke, sampai sini ya. Coba ya, kita di sini ada namanya kalau belum ini muncul ya, super impose protein, adanya di makromolekul, berarti lihatnya nanti ke sini. Kemudian ada. Ini kawiran bakal uji. oke. Oh, maaf Pak, masih termute. Maaf Pak Ari, boleh di-unmute. Karena itu ya semuanya. Baik. Jadi tool panels, view ya, tool panels, kemudian bagian superimpose supaya mengeluarkan bagian yang ini ya. Nah, jadi kita akan sequence alignment bas yang ini kan, pakai sequence alignment. Jadi ini adalah superimpose. Superimpose itu kayak diginin lah, sejajarkan ya, sejajarkan gitu. Superimpose. Nah, ini udah aktif ya. Kita pakai reference proteinnya adalah 3 GMO. Pengennya sih bukan 3 GMO ya, tapi sudah kepalang ya. Mudah-mudahan berhasil. Kita ini kan jauhan ya. Ketika superimpose akan ada notifikasi karena proteinnya besar gini ya. Bisa oke. Ya, nempel ya. Kalau misalkan ini. Nah, mungkin perlu dibedakan warnanya supaya terlihat jelas ya. Gini, kemudian protein chain saja atau chain juga nggak apa-apa, chain. Oke, kemudian mungkin representasinya kita ganti di ini. Nah, tapi masih kacau kayaknya. Berarti alignment-nya jangan seperti tadi ya. Alignment-nya adalah skemanya ini masih kacau sih, masih berantakan, belum align dengan baik. Karena prosesnya tadi ya, harusnya yang jadi referensinya itu adalah kebalik, harusnya 7BNN. Harusnya 7BNN di atas, 7 GMO-nya di bawah gitu. Supaya jadinya nanti dia align. Ini kan belum align nih. Masih belum align yang ini. Gitu. Ya. Jadi tinggal digalik aja ini, dibalik. Cuman ya mau nggak mau alignment tadi sudah sirna sudah. Ya, gitu. Jadi supaya di atas, karena kalau kita cek lagi di bawah dia hilang ya, dia hilang. Oh masih ya? Oh kabar baik dong. Oh nggak kan tuh 7 mau hilang kan? Jadi bisa jadi kita berikan kemana hilangnya? Sini. Begitu. Mungkin mau dicoba ya, mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan ya. Karena sering gagal ya kalau misalkan yang referensi nggak pas. Berarti kita control key lagi untuk mengeluarkan ini, itu control key caranya ya. Untuk mengeluarkan sequence itu control key di struktur sini, diklik dulu, kemudian control key. Oh kok nggak berhasil? Judulnya itu molekul kan? Atau di close dulu. No. Kemudian control key. Nah, ya pekerjaannya sama seperti yang tadi.
Berarti kita mencari ini di sini ya, MCL itu ketiga. Ya gitu. Kok hilang? Salah deh. Maaf. Jadi Ctrl key, ini kita geser. Begitu caranya. Ya, kalau misalkan mau superimpose, jadi kita mau menganalisis, jadi enak gitu ya maksudnya. Karena kita dapat struktur yang utuhnya dan struktur yang yang bagian RBD saja begitu ya. Kelewat belum ya? NCL harusnya sudah dekat atau sudah kelewat. Coba dicek dulu. Copy. Kemudian ini, masih jauh ternyata. Masih jauh. Itu tadi Ctrl F aja ya, Ctrl F untuk yang tadi find tadi. Cuman di daerah sequence. Ctrl F. NL mana tadi ya? Di situ ya. Nah, itu kemudian seperti tadi ini digeser juga. Mudah-mudahan berhasil ya. Kalau nggak berhasil nanti harus nyari-nyari caranya. Tapi biasanya sih berhasil. Biasanya, mudah-mudahan seperti biasanya. Berarti sampai sini ya, sejauh. Ini mungkin ya. Iya, gimana? Yang varian 7 BNN itu sebelumnya harusnya udah diperbaiki di website Swiss tadi kan Pak ya? Iya ya, betul. Cuman kan yang ini saya pakainya yang belum diperbaiki gitu. Untuk mencontohkan saja gitu, udah lewat ya ini. Kalau ingin dapat yang utuh bisa itu. Sebenarnya bisa. Tapi sebenarnya untuk yang kasus ini, saya tadi di mana gesernya? Kalau untuk mapping tadi sebenarnya tidak apa-apa sih. Kalau untuk mapping tidak apa-apa gitu. Kecuali kalau misalkan kita mendapatkan sisi epitope bagian yang hilang tadi. Nah, itu baru kita perbaiki. Ingin tahu lebih dalam ya, baru kita perbaiki. Atau kita misalkan ingin melakukan simulasi dinamika molekul. Nah, nanti mungkin bisa cari tahu ya simulasi dinamika molekul itu. Coba sebentar, saya ada gambarnya nggak? Adanya yang bukan ini ya, bukan protein tapi ya intinya proteinnya bisa bergerak lah ya. Jadi kita bisa melihat dengan simulasi dinamika molekul itu pergerak dinamika ya. Judulnya kan simulasi dinamika molekul. Berarti molekul itu berdinamika ya. Berdinamika berarti bergerak dia. Nah, nanti dengan dinamika molekul itu ini akan bergerak. Nah, karena bergerak berarti kita harus menyempurnakan yang hilang tadi. Caranya dengan homologi modeling yang Swiss model gitu. Ya. Kalau misalkan untuk analisis ini sebenarnya tidak perlu amat ya untuk mencari memperbaiki yang tadi yang hilang tadi. Kecuali tadi ada concern tersendiri, kita perlu untuk mengamati bagian yang hilang tadi gitu ya. Kalau misalkan tidak perlu diamati ya tidak usah, tidak apa-apa gitu. Nah. Sebentar, betul nggak saya? Salah saya. Maaf ini yang salahnya. Harusnya bukan ini kan bagian dari betul ya? Betul tidak ini. Ya betul maaf. Betul. Ini kan bagian dari 7 BNN. Dia artinya monomer yang lain dari itu spike yang utuh. Kita bisa geser sampai ini selesai. Kita ataskan aja. Sekarang. Mungkin bisa karena ini space-nya lambat bisa sambil dicoba juga ya mungkin. Ya, dicoba juga di laptopnya masing-masing. Karena sambil menunggu. Nah, sampai 1.500 kurang 1.490. Ya, mudah-mudahan berhasil. Kita bismillah ya. Kita lihat ya mudah-mudahan berhasil. Tadi gagal alignment-nya. Kita biar cepat. Nah, dulu.
kemudian sama dengan yang ini 7BNN udah ya, reference-nya. Bismillah. Akan ada notifikasi ini karena lama katanya. Gagal ya. Enggak berhasil. Gagal nih. Bentar. Berarti dia sebentar karena ini sebentar 7BNN. Oke, kalau begitu tekniknya adalah diginikan aja ya. Yang ininya di close dulu. Saya cut dulu, saya cut. Udah betul. Ya udah betul ya. Ini betul nih. Pari, tanya Pari. Betul. Gimana? Ciri berhasil enggaknya itu dari apanya, Pak? Oh, ini nih. Jadi sudah rempet nih. Kalau ini nih. Mungkin ya. Mana? Nah, sudah tuh. Sudah. Oh. Iya. Tadi itu siwer karena banyak strukturnya. Ternyata sudah berhasil ya ini di align ya. Nah, gitu. Jadi kita bisa juga mengamati bagian ini kan bagian epitop ya. Ternyata bagian epitopnya ada yang bermutasi ya. Di sini kan gitu. Ada yang bermutasi ternyata saudara-saudara untuk bagian kita kembalikan lagi yang tadi. Kita kembalikan lagi, geser aja ini caranya, geser ke sini. Kemudian geser lagi ke sini. Oke. Gitu caranya. Ya. Itu kalau misalkan kita mau namanya superimpose ya, ini superimpose. Jadi ya itu tadi harus yang reference yang besar itu jadi yang besar jadi reference gitu ya. Ya, itu bisa ambil kesimpulan antibodi ini tidak manjur lagi. Afinitasnya kemungkinan berkurang ya, afinitasnya kemungkinan. Ini karena ada entah ya ini bagian yang mana gitu. Yang ini. Intinya saya mutasi, saya mapping tadi adalah di sini itu ada alfa ya. Ada alfa, ada delta, ada mu juga gitu. Jadi sebenarnya kan daerah pengenalan antibodi tidak hanya di sini ya. Tidak hanya. Nah, kan pusingnya warnanya. Kita warnain lagi. Ulang ya. Protein bagian chain. Oke, biar nggak pusing mungkin disembunyikan saja ininya. Nah, saya salah ya, pantesan saya udah siwer nih. Maaf. Harusnya yang ini ya. Ini pusing ya kalau ngeliat ini, mungkin bisa dihilangkan. Nah, supaya kita bisa fokus ke sini. Nah, yang ini. Ya. Bagian yang ini. Ini kan bagian antibodi ya. Ini bagian antibodi. Ya, fragmen antibodi. Kemudian ini adalah bagian ini ya, spike tadi. Dan ini bagian RBD yang bagian RBD. Ya, sudah cukup jelas ya jadinya. Mungkin kita bisa kembali ke slide dulu. Oke, tentang ini ya. Kemarin kan kita tentang kenapanya ya. Sekarang kita diskusi tentang bagaimana sebenarnya sih nggak sampai merancang advance sekali ya. Tapi di sini ya ada tahapan awal dari merancang gitu ya. Bagaimana merancangnya? Jadi mungkin saya perlu cerita dulu ya. Nah, ini lihat tahunnya ya, 2006 ya. Nah, itu mungkin masih apa itu dulu tahun 2006. Ini di luar sudah berbicara tentang ini ya, vaksinologi. Jadi reverse vaksinologi. Jadi ketika Human Genome Project ya, kemudian diikuti dengan sequencing berbagai macam mikroorganisme ya, juga spesies lain manusia. Di sini kita tekankan di mikroorganisme ya. Itu banyak informasi mengenai genom ya, genom virus, patogen yang lainnya. Sehingga untuk kalau zaman Louis Pasteur dulu ya, itu kan cara untuk menyeleksi antigen itu adalah dengan menumbuhkan dulu, mengultur dulu mikroorganismenya, kemudian nanti antigen selection and validation, kemudian setelah itu prosesnya panjang, gitu jadilah vaksin gitu ya. Nah kemudian tahun 2000 sampai 2005, tahun 2000 itu tentang ya keberhasilan Human Genome Project. Jadi genom dari manusia itu berhasil di sequencing semuanya. Nah, itu diikuti dengan sequencing dari tadi yang sudah saya ceritakan ya, patogen, berbagai kucing dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, dari situ kemudian penyeleksian antigen itu berdasarkan genom ya, genom.
genomnya kan ada genome based approach, kemudian pen genome. Pen berarti dia banyak dari sequence sekuensinya banyak gitu ya, berbagai sequence disatukan, sequence alignment sebenarnya. Nah, disebut pen genome approach ya, gitu. Kalau kita lihat di sini 5 sampai 15 tahun ya untuk cultivate, sementara kalau pas reverse vaccinology, kenapa disebut reverse? Karena yang diteliti itu dari genomnya dulu ya. Yang reverse. Kemudian ini dari tahun 2006 sudah visioner ya. Kalau kita lihat tahun 2020 gitu ya, ketika pandemi ini sudah diprediksi ya. Jadi determination antigen structure itu dengan rational design ya, target epitopes ya. Jadi itu dari strukturnya ya, tidak lagi dari genomnya. Karena pada saat itu juga tahun 2005 sudah banyak struktur yang dikristalkan begitu. Sehingga visinya wah ini akan mungkin sangat mungkin di tahun 2020 untuk menentukan antigen dari strukturnya. Bahkan sebenarnya sebelum tahun 2020 ya 2010-an, 2012 ya 2010 ya di atas 2010 bahkan ya itu sudah mulai prediksi dari struktur sini gitu. Dan ini jadi kan ada kata namanya ya kalau di judul mata kuliahnya ya itu immunoinformatics ya. Sebenarnya immunoinformatics itu apa ya jargon saja untuk cabang ilmu bioinformatics ya, penerapan bioinformatics untuk memahami fungsi dari imun sistem ya. Jadi tidak hanya berbasis yang seperti tadi struktur, basisnya juga pakai machine learning, itu bisa juga gitu ya. Banyak tidak hanya prediksi epitop, tapi bagaimana ketika misalkan prediksi ketika vaksin dimasukkan ke tubuh kita itu kira-kira nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Itu juga ada yang mengembangkan seperti itu. Nah, cuman kita di saat ini kita fokuskan ke prediksi epitop saja ya. Ini kalau kita lihat ini Novartis ya sudah membuat buku ini di tahun 2003 ya. Wah, lebih tua lagi 2003 mungkin baru umurnya 3 tahun ya. Enggak ya. 4 tahun ya. 4 tahun umurnya. 4 tahun ya. Sudah ada seperti ini. Oke, kemudian nah ini diterapkan oleh Moderna ya. Itu sangat percepatan sekali kalau kita lihat kan biasanya untuk vaksin itu bisa bertahun-tahun ya. Ini ternyata oleh Pfizer, Moderna bagian sini ya vaksin antigen design di sini, antigen design mereka sudah ekspor ya tentunya sehingga hanya dengan 2 hari saja sequence dari Wuhan itu di publish, mereka langsung dengan sigap gitu ya, gercep gitu ya, mendesain karena mereka juga sudah punya apa ya generic skill juga di situ dalam pengembangan vaksin mRNA ya, sehingga tinggal plug and play saja. Jadi sequence dari spike itu disisipkan dalam bentuk mRNA di sini. Kemudian ya itu tinggal diperbanyak dan dalam waktu 63 hari mereka sudah clinical trial gitu ya. Itu memang pentingnya kalau misalkan kita dari jauh-jauh hari ya, mungkin ini juga jadi momentum ya ketika kita pandemi untuk terus mengupgrade teknologi di Indonesia ya supaya nanti ketika kita tidak tahu ya di masa depan hal buruk apa yang akan terjadi gitu ya di bidang penyakit menular, apalagi Indonesia kan penyakit menularnya banyak ya, penyakit menular tropis ya, itu banyak sekali yang bisa diterapkan teknologi vaksin mRNA ini, seperti contohnya tuberkulosis itu kan sampai saat ini juga vaksinnya tidak manjur-manjur amat ya yang inaktivasi itu. Nah, itu bisa karena dia itu nanti atau mau diceritakan ya, mungkin ada yang tahu ya kenapa vaksin TBC itu tidak terlalu manjur. Diskusi nih kita biar ramai, kalau saya ngomong sendiri kurang ramai. Izin menjawab, Pak. Iya, silakan Azmi. Bagaimana? Kenapa vaksin TBC? Menurut saya sih karena kan tuberkulosis itu gampang bermutasi, jadi si vaksinnya itu harus berubah lagi, harus diperbarui lagi. Ya Pak, maaf kalau nggak apa-apa. Kalau yang lain ada tanggapan yang lain? Izin Pak. Silakan TB. Baik. Menurut saya kenapa vaksin TBC itu kurang
efek. Dari bahan bakterialnya juga berbeda, Pak. Jadi kalau nggak salah tuh tuberkulosis Mycobacterium Mycobacterium B gitu, Pak. Jadi agak lupa, Mas. Jadi Bacilliensis atau bagaimana gitu, Pak. Saya nggak lupa. Jadi karena yang menginfeksi manusia itu adalah Mycobacterium tuberculosis, tapi sayangnya yang dipakai vaksin adalah Mycobacterium jenis lain. Intinya gitu, Mycobacteriumnya jenisnya lain. Jadi hal itulah masih bisa menyebabkan itu Mycobacterium tuberculosis masih bisa menginfeksi manusia. Selain itu kemampuan Mycobacterium tuberculosis ini kan juga dia tuh kan bisa laten. Jadi di mana dia tuh bisa bersembunyi di antara makrofag ataupun di antara limfosit yang belum yang masih mature atau masih belum matang. Jadi sistem imun kita tuh tidak bisa mendeteksinya waktu dia mulai masuk ke infeksinya. Baru ketika sudah menunjukkan gejala gitu, barulah sistem imun itu baru membentuk jaringan ikat kalau nggak salah di paru, biasanya di lobus dextra atas superior, karena sifatnya Mycobacterium itu kan suka pada oksigen, jadi dia tuh lebih berkembang di sana. Siap. Ya, sama ini juga ya. Dia bersarang di makrofag ya. Untuk ini. Nah, bersarang di makrofag artinya dia bersarang di makrofag. Jadi makrofag itu kan banyak zat-zat beracun nih yang apa namanya protease itu banyak sekali, kemudian radikal bebas banyak sekali. Ketika makrofagnya itu banyak TB-nya, kemudian akhirnya pecah, itu kan akhirnya muluber kemana-mana ya, akhirnya bikin paru-paru kita rusak gitu ya, bukan kita sih ya, pasien bukan kita ya, jadi rusak. Nah itu kan artinya dia bersembunyi di dalam sistem kekebalan tubuh. Artinya kalau misalkan pakai vaksin yang konvensional itu kan biasa yang terstimulasi adalah sistem kekebalan humoral ya. Sementara untuk yang bersembunyi di dalam sel butuhnya seluler gitu. Butuhnya seluler. Makanya tidak banyak yang artinya anak saya juga kena TB gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh gitu. Nah, padahal sudah divaksin waktu itu. Gitu. Nah, itu karena bisa jadi karena dia pakainya inactivated virus, bakteri gitu. Kemungkinan untuk terbentuknya respon kekebalan sel T itu jadi kecil ya. Yang terbentuk adalah antibodi, sementara ya musuhnya kan di dalam tuh bersembunyi. Antibodi tidak bisa mengakses. Nah, begitu. Jadi memang itu mungkin nampaknya TB itu lebih cocok, mungkin ya, saya cuman berpendapat saja, nampaknya lebih cocok di basisnya yang ini, adenovirus, kalau enggak pakai mRNA begitu. Tinggal nanti cari bagian protein yang cocoknya begitu. Ini mungkin pendapat saya saja gitu ya, pendapat saya saja. Tapi nanti bisa diperkaya lagi dengan literatur. Gitu. Oke, jadi ini ya keuntungan dari kenapa vaksin gitu ya, kita bisa dengan cepat gitu ya di sini. Dan juga sebenarnya kalau kita bisa menguasai teknologi vaksin mRNA, ini plug and play-nya juga cepat gitu ya. Ya, yang susahnya mungkin kan nanti kendalanya adalah bagaimana supaya menghasilkan mRNA itu stabil di suhu ruang ya. Selama ini kan untuk distribusi jauh dia sampai Moderna itu nggak separah Pfizer ya. Atau Moderna sampai negatif 70 ya. Atau Pfizer yang ya intinya tidak sampai ekstrim lah ya. Gitu. Itu perlu dicari caranya gitu ya untuk masalah chain distribution nih, cold chain distribution. Oke, kita kembali lagi saja ke epitope prediction. Nah, kemudian bagaimana ya kita lebih pertajam lagi bagaimana merancang epitope untuk pemilihan epitope ya, karena bagian ini ya yang dikenal oleh sistem kekebalan tubuh gitu. Bagaimana kita bisa tahu bagian protein ini adalah bagian epitope begitu ya. Nah, jadi ini yang kemarin. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kan mungkin sudah banyak yang belajar juga ya tentang aktivasi sel B dan bagaimana antibodi itu diproduksi. Jadi kan sebenarnya ketika ada patogen masuk ya, kemudian innate sistem udah bekerja, kemudian ini mulai belajar gitu ya, mulai belajar, maka ada mikroba itu masih utuh gitu ya, bersinggungan gitu ya dengan BCR, B cell receptor ya, B cell receptor di sini. Awalnya B cell receptor itu bentuknya kalau misalkan kita gambarkan awalnya kotak gini kan ya.
kotak gitu. Kemudian antigen itu kita gambarkan segitiga. Kemudian akhirnya dia terjadi somatic hypermutation ya. Di sini kan ya terjadi yang rekomendasi itu ada VDG ya, yang itulah di dalam. Akhirnya dia menjadi klon-klon yang berubah BCR-nya berubah ya. Sehingga akhirnya ada klon yang bentuknya pas dengan antigen tersebut. Nah, akhirnya dia teraktivasi lah ya. Kemudian mengalami proliferasi dan di IgG. Kemudian BCR-nya itu dilepaskan sebagai antibodi ya. Ada yang IgM, IgG, kemudian IgA dan sebagainya gitu ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah bahwa B cell itu mengenali epitop, mengenali antigen utuhnya gitu ya, utuhnya. Tidak ada melalui proses potong-potong dulu ya gitu ya. Jadi dia bisa langsung dari mikroba utuh. Itu yang saya tekankan di sini. Nah, berarti di sini kan katakanlah ada banyak protein ya. Berarti untuk syarat ini sudah kemarin nih. Syarat sebelum ke situ saya skip dulu yang tadi, saya tahan dulu. Jadi epitop itu, B cell epitop itu ya, dia bisa strukturnya adalah sekuensinya berkesinambungan gitu, sekuensial. Itu namanya linear epitop kita sebutnya. Sementara kalau yang satu lagi kan dia bentuknya protein kan melipat-lipat seperti ini ya. Juga bagian antigen juga melipat-lipat ketika dia bersinggungannya gitu ya, nempelnya bagiannya itu tidak satu kesatuan gitu, sekuensial, tapi kan secara ruang dia berdekatan gitu dan menempel gitu, berinteraksi dengan antibodi di sini dengan CDR-nya tentunya, dengan bagian CDR di FAB. Kita bisa lihat di sini bahwa sekuensinya tidak berurutan ya, loncat-loncat. Nah, kita sebut dengan discontinuous epitope begitu. Jadi kalau linear epitope, B cell itu B cell epitope ada dua ya, linear epitope dan discontinuous epitope. Yang jadi tantangan adalah ketika kita misalkan, kalau misalkan linear epitope kita bisa ambil saja bagian sini saja. Jadi epitope yang sini saja. Yang ini karena mungkin alasan yang lain halnya kita bisa singkirkan yang ini. Ini memungkinkan ya. Tapi kalau yang ini ya ini tantangan. Makanya lebih mudah sebenarnya adalah untuk memilih yang linear epitope daripada yang discontinuous epitope. Karena nanti ketika ini diambil bagian yang ungunya saja, wah ini nanti terus kita asal pasang spacer gitu belum tentu konformasi ini terbentuk dengan baik seperti yang ada terjadi gitu, eksis dia gitu. Belum tentu ini bentuknya akan seperti ini. Jadi akan sulit sekali untuk proses engineering-nya gitu ya. Mereka-rekanya susah. Kalau ini ya sudah tinggal potong saja di sini misalkan. Apakah nanti kita lihat strukturnya konformasinya masih tetap seperti ini atau tidak gitu. Ya, oke. Itu kemudian kita bergeser lagi. Nah, tadi kan misalkan ini virus ya, virus. Nah, antibodi kan tentunya akan berkenalan di sini ya, antibodi. Tidak mungkin antibodi akan bisa mengakses protein yang ada di dalam partikel virus. Nah, artinya syarat untuk B cell epitope adalah itu pasti harus berada di permukaan dari virus, harus di luar. Makanya yang jadi kandidat kan spike ya, karena dia berada di luar. Gitu. Sementara kalau misalkan nucleocapsid protein dia di dalam. Memang ada di ini juga envelope dan ini ya envelope dan membran, tapi bentuknya kecil, jadi probabilitasnya juga tidak ini, makanya dipilih ada yang besar-besar seperti ya, kalau yang tadi ya, ini sebenarnya gambarnya neurodeterminasi ya, tapi anggap saja ini spike begitu. Jadi bisa epitope mungkin aja ya itu ada di protein yang terpapar keluar, berada di membran membran virus, partikel virus. Dari partikel virus. Kemudian dari penelitian ini juga ada yang menyarankan bahwa yang namanya epitope dan non epitope itu yang B cell ya, itu juga punya karakter tertentu ya, tapi tidak jamin juga, ini cuma salah satu cirinya saja, pertanda gitu ya.
pertanda bahwa dia ada residu-residu yang bermuatan. Nah, contohnya bermuatan mungkin sambil lihat ini ya, sini tadi yang kemarin di sini amino acid three-letter code ya. Kita lihat, kok nggak kelihatan ininya gambar. Oh, saya belum itu gambar. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini kan asam amino yang apa ya? Enggak ya? Oke, nggak terlihat ya, kurang terlihat. Atau mungkin masing-masing bisa lihat ya. Ini kurang besar atau diperbesar sama saya. Nggak ngaruh. Jadi seperti asam amino arginin ini, arginin, dia punya rantai sampingnya di sini nih, bermuatan. Ya. Jadi atasnya tuh ini ya, yang kita lihat bawahnya nih. Ini bermuatan, polar ya. Ini juga bermuatan, polar. Ini bermuatan. Nah, ini negatif ya, kalau ini. Ini arginin positif, nah, histidin positif juga, kemudian ada lisin juga positif, kemudian di sini yang aspartat dan glutamat negatif. Nah, itu jadi dari situ artinya ketika dikarakterisasi ada residu yang polar ya, yang polar tadi yang polar, dan juga polar itu adalah yang seperti ini, terserin dan treonin itu juga polar. Nah itu kemungkinan di sekitar residu itu ada epitop. Nah, contohnya adalah yang ini. Ya, kita bisa juga buat surface-nya yang seperti yang kemarin saya tunjukkan. Ya, contohnya kan ada macam-macamnya, ada yang polar, interpolated charge, kemudian ada aromatic age gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat daerah sini kan ada ini ya, ada muatannya. Nah, itu juga kita bisa lihat di sini antibody menempel. Ini kan antibody ya bagian FAB-nya menempel. Jadi pertanda saja ya. Mungkin bisa jadi di sini juga bisa jadi, tapi kan ini belum ada evidence-nya gitu ya. Tapi artinya dari sini kita bisa dapat pertanda gitu. Kemudian apalagi yang aromatic residues ya, aromatik itu residu-residu aromatik ya. Berarti ada yang cincin benzen seperti di sini. Cincin benzen ini aromatik, ini aromatik, ini aromatik, ini juga ya ini aromatik juga sih ya, gitu. Nah, ketika ada residu-residu yang aromatik, itu juga di salah satu ciri. Nah, oh, kemungkinan itu daerah yang akan ditempeli antibodi gitu. Ini tidak jamin tapi satu pertanda gitu. Satu pertanda yang bisa kita perhatikan. Ini untuk visualisasi saja ya, visualisasi secara manual gitu. Kemudian ini cuma saya mau bicara tentang ini ya, tentang protein spike tadi saya bicara. Jadi bagian sini kan S1 ya, S1, sisinya S2. Nah, yang di PDB itu ada sampai sini saja. Sampai sini saja. Sampai sini saja. Jadi kalau ini menarik ya, betapa ini menarik juga ini bisa dipotong ini bagian RBD-nya gitu ya, S1-nya dipotong dan akhirnya ini nanti berubah konformasi jadi semacam begini gitu, menusuk gitu, disuntik jadi menyuntik dia. Cuma mau menunjukkan ini saja saya di sini. Oke, dan dia berada di luar kan ya, berada di luar di sini. Jadi memang target yang baik untuk antibody di sini, menempel di sini. Oke. Oke, kemudian, nah dan ini juga dipakai sudah tahu tentunya di platformnya yang Moderna, yang basis mRNA, Pfizer juga itu pakai full spike, mereka juga pakai full spike yang dititipkan ke adenovirus. Nah, kemudian ini saya ada data waktu itu coba cluster ya protein spike yang ada di Indonesia di bulan Juli 2021 ya. Ternyata di sini ada sekitar 2.701 tipe ya. Ketika saya coba pakai clustering, ya metode clustering namanya UMAP gitu, semacam ini. Jadi kita bisa lihat ada titik-titik yang berkumpul nih. Nah, titik-titik ini adalah titik-titik dari setiap sekuensi yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat berapa banyak ragamnya. Ya, artinya ketika dia tidak bergabung, seperti ini kan terpisah ya, terpisah. Ini jenis yang berbeda gitu ya, sekuensinya agak berbeda jauh gitu. Ketika berkumpul seperti ini, nah ini yang banyak kemiripannya. Jadi kita bisa lihat bahwa begitu banyaknya mutasi yang terjadi pada protein spike ya, yang di Indonesia yang bersirkulasi di Indonesia dan berhasil disekuensi ya.
Ini yang berasal dari sequencing. Kita bisa lihat, mungkin kita bisa duga di sini, oh ini kemungkinan ada delta nih. Karena pada 30 Juli ini kan delta datang menyerang gitu ya. Datang menyerang. Ini kemungkinan dari sini atau di sini itu delta, kemungkinan besar. Cuma saya tidak analisis lebih lanjut waktu itu. Oke, itu kemudian ini adalah resource yang sangat bagus ini. Karena di hasil misalkan peneliti di dunia itu melakukan prediksi itu ya, validasi epitop secara lab basah. Nah, ini dikumpulkan oleh IDB ini di sini. Jadi kita bisa dapat metodenya apa, epitopnya apa. Nah, ini ada di sini. Jadi kita bisa juga start dari sini. Tapi kalau misalkan kita ingin prediksi epitop juga bisa. IDB sudah menyediakan tools baik itu untuk epitop sel T maupun sel B. Untuk sel B, dia pakai yang ini, Discotop dan ELIPRO. Discotop untuk discontinuous epitop dan juga linear epitop, ELIPRO untuk linear epitop saja. Kemudian juga kita bisa population coverage ya. Ini untuk MHC sebenarnya, population coverage di sini. Kemudian juga kita bisa melakukan conservation analysis ya dari antigen yang ada seperti spike yang ada tadi. Nah, nanti ada di sini. Nah, ini ELIPRO ya. Jadi tahapan untuk prediksi epitop itu adalah kita punya sequence-nya, punya struktur 3 dimensinya ya. Kemudian kita masukkan saja mudah di sini. Tinggal masukkan kodenya gitu. Kalau misalkan 7 BNN tinggal 7 BNN. Oh ya, saya sudah tautkan link untuk modulnya tidak terlalu lengkap ya. Untuk bagaimana menggunakan Discotop ya, di MOC. Ya, nanti bisa di-download. Kemudian nanti tinggal dipilih ini. Ya. C-nya kan ada ABC tadi ya. Kita bisa pilih. Kemudian tinggal submit, nanti akan dapat keluar hasilnya. Nah, setelah itu kemudian kalau misalkan kita mau coba pakai yang lain, ELIPRO ya, itu kan dua pendekatan yang berbeda, sama caranya seperti tadi. Biarkan ini default ya, karena by default ini tingkat prediksinya yang paling bagus. Ya, meskipun ini kalau tidak salah Discotop itu tingkat ROC-nya. Ini kan ada yang paham ya ROC ya? ROC. Jadi macam akurasi, tingkat performanya lah. Tingkat performa. Cuman ini namanya ROC gitu ya. Mungkin pernah belajar spesifisitas dan sensitivitas. Oh, belum ya? Ya udah, enggak apa. Sudah belajar ya beberapa ya sensitivitas spesifisitas ya. Nah, jadi itu namanya ini sih biasanya kalau pengujian rapid diagnostik gitu ya, itu di parameter performanya itu adalah sensitivitas spesifisitas, dan ROC adalah mengukur untuk tadi gabungan antara sensitivitas sama satu. Ya itulah nanti kita dapat suatu performa lah intinya. Oke, biar lebih jauh intinya itu menggambarkan bagus tidaknya model ini gitu. Nah, skalanya dari 0 sampai 1. Nah, ini nilainya 0,7-an, 0,7 gitu. Jadi ada error ya sekitar 20% hampir 30% di sini errornya. Oke. Kemudian setelah ini ELIPRO ya sama prediksi epitop. Kemudian setelah itu adalah juga bisa jadi ya karena peptida itu juga kita temui beberapa bersifat sebagai toksin barangkali gitu ya. Barangkali ketika dia berdiri sendiri ya, kita ambil potongan itu, dia malah jadi toksin gitu ya, bisa jadi kan. Blok channel protein dari channel protein di sini. Jadi selnya jadi tidak bisa bekerja dengan baik, itu bisa jadi kan ya. Nah, ini barangkali ada hal yang seperti itu, kita bisa prediksi dulu peptida yang kita dapatkan tadi, yang kita prediksi ya. Nah, ini tinggal ke website ini ya, website ini nanti, atau misalkan googling saja toxin threat, maka akan keluar ini. Dia pakai metodenya sekuensi sebagai berdasarkan sekuensi ya, tidak pakai struktur 3 dimensi seperti yang sebelumnya. Dia pakai algoritmanya super vector machine, dia pakai machine learning di sini. Ya, machine learning. Machine learning kan banyak ya sekarang
semua machine learning, bahkan deep learning gitu. Oke. Nah, ini toxin threat. Kemudian selanjutnya adalah ada nyamuk. Bisa jadi itu ada potensi alergen ya. Nah, kita bisa masukkan juga sekuensinya di sini, kemudian tinggal klik saja. Nah, nanti dia akan memberitahu ada probabilitas dia alergen atau bukan. Jadi kita pakai tools-tools yang seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah ya kita blast. Nah, blast ini tujuannya adalah jangan sampai sequence tersebut mirip dengan sequence yang ada di tubuh manusia. Ya. Nah, kalau di literatur itu katanya, jadi jangan sampai ada sequence 6 sequence asam amino berturut-turut gitu ya. Nah, itu kalau misalkan ada 6 sequence asam amino berturut-turut itu perlu dicurigai gitu ya. Kemudian berada di bagian yang terekspos di sini kan ya, sequence tadi kalau misalkan berada di luar, wah itu jadi harus diwaspadai begitu. Nah, setelah di blast ya, apalagi kita analisis konservasi. Apakah epitop itu berada pada bagian yang konserv atau tidak kita. Gitu. Ya, jadi ini tahapannya ya untuk yang sel B. Sehingga akhirnya kita dapatkan suatu kandidat epitop ya untuk yang sel B tadi. Ya, kalau misalkan ini kan prediksi ya. Kalau prediksi berarti perlu kita konfirmasi secara lab basah karena namanya kan desain ya. Ya, orang kalau misalkan desainer grafis juga kan dari kliennya, wah kliennya nggak cocok nih, balik lagi dia revisi kan. Sama ini juga. Kita karena prosesnya desain ya, artinya perlu divalidasi kan lab basah, ya, apakah dia benar-benar menghasilkan respon kekebalan tubuh apa tidak ya, bisa dilihat kan nanti ya dari in vitro atau in vitro dulu bisa biasanya kan ya, nanti bisa apa tidak gitu ya. Kalau misalkan tidak, oh berarti bukan yang itu. Nah, ini ada satu ini ya penerapan waktu itu. Saya waktu itu ya bukan saya saja di grup ini Pak Toto ya, risetnya Pak Toto yang pusat riset di Singapura Bangsa itu kita bekerja sama juga dengan produsen obat dan vaksin hewan gitu ya. Jadi ada concern tentang penyakit Gumboro namanya. Gumboro itu penyakit AIDS-nya ayam gitu ya. Cuman ini menyerang ayam-ayam yang masih kecil gitu. Jadi dia kalau sudah ini merusak bursa Fabriciusnya ya, di situ rusak sehingga kalau sudah dirusak ya sudah waalaikumsalam kan ya, sistem kekebalan tubuhnya sudah punah gitu ya. Hanya ya tinggal menunggu dijangkiti penyakit yang lain dan mati ya. Nah, di sini protein burs IBDV ini ada protein permukaannya ya, di permukaan ya. Dia bentuknya seperti ini ya, VP2 namanya. Dan di penelitian yang jadi ada bagian hypervariable ini banyak sekali berubahnya sementara yang konstan. Tapi yang bagian konstan pun ada yang terpapar keluar. Ada penelitian jadi yang hypervariable ini proteksinya 70%. Sementara yang N-terminal ya 18 sampai 139 itu ya di sini itu titarnya sampai 100% proteksi terhadap mortalitas ayam. Ya. Nah, ini kok bisa begitu ya? Apakah kita bisa memotong lagi epitopnya gitu? Di sini bisa potong sequence lagi nggak? Gitu. Kemudian kita coba ya. Nah, apakah VP2 ini bisa konformasinya bisa tetap aman dan di bagian mana sih epitopnya? Kita coba cari, kita pakai ELIPRO tadi ya. Tahapannya ini kita pakai ELIPRO dan diskotop, kemudian kita homologi modeling sama seperti tadi, kemudian kita simulasi dinamika molekul di sini. Nah, hasilnya ketika pakai ELIPRO, oh ternyata diprediksi ya, kalau ELIPRO dan diskotop bagian epitop di sini. Yang ini. Bagian yang ini. Ya, di sini. Sementara yang bagian hypervariable di sini. Nah, terus ketika oke kita ambil waktu itu bagian yang ini saja nih, birunya fragmen. 118 sampai 139 yang ini. Di sini kita ambil. Nah, kemudian kita MD. Nah, ini MD nanti bergerak-gerak terus kemudian kita superimpose hasilnya seperti ini. Ini strukturnya tetap tidak banyak berubah ya.
Begitu juga yang variable, tapi ketika yang ini kok banyak berubah ya. Nah, kemudian kami lakukan superimpose gitu. Ya, untuk dari struktur-struktur yang ada, tapi proteksinya kan 100% ya. Kemudian kita lihat, oh sebelum di superimpose kita lihat ada namanya fluktuasi dia, fluktuasi asam amino ya. Kan ada 10 sampai tadi 18 sampai 138 gitu ya. Kita 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 lihat nih 18 sampai 138 tadi ya. Ternyata ada bagian yang tidak banyak berubah di sini nih. Tidak banyak berubah. Nah, kita mapping ke struktur 3 dimensinya. Ternyata bagian itu adalah bagian yang di sini nih. Bagian yang di sini. Dan itu ada epitopnya juga kayak di sini. Nah, itu ternyata kemudian kita buat protein rekombinannya, ya. Kemudian diujikan kepada pada ini. Jadi kita tantang nanti. Kita tantang kita suntikan ke apa namanya? Kita suntikan ke itu tuh ke ayam, kemudian darah serumnya darahnya diambil, kemudian diambil serumnya, kemudian kita kasih ke virus Gumboro gitu ya, virus Gumboro yang ada di Indonesia. Dan hasilnya bagus gitu. Artinya itu memang. Dan ini lebih baik lagi kalau misalkan kita ambil bagian sini saja ya, karena kan epitop yang dikenali yang di sini saja nih, ini sudah banyak berubah. Ini kayaknya tidak akan ketika terbentuk antibodi di sini tidak akan berguna juga karena akan berbeda ya sama sekali. Yang tetap bertahan dari sini. Kita bisa buat multi epitop gitu, multi epitop. Karena kan yang proses aktivasi BCR itu sel B itu ada prosesnya yang independen, ada yang dependen T cell, ada yang independen T cell ya. Mungkin pernah baca. Jadi kalau yang independen T cell itu dia semacam banyak epitop begitu, banyak epitop berdekatan, kemudian nanti BCR menempel di situ sehingga terjadi kayak macam amplifikasi gitu. Nah itu mempercepat proses maturasi dari B cell begitu. Ya itu. Oke. Nah itu kemudian ya kita mulai tadi dari awal. Kita mulai tadi apa? Teman-teman bisa mulai dari tadi di sini prediksi dengan ELIPRO atau mungkin lihat-lihat dulu tadi di sini IDB ya, kita lihat IDB-nya. Kita lihat IDB nah di sini. Nah, dengan IDB di sini kita mungkin bisa mining juga. Dan saya sudah mining di sini ada banyak sekali sel B ya, epitop sel B yang hasil eksperimen dan dia sudah bagus hasilnya gitu. Secara in vitro bagus, kemudian konservasinya tinggi di atas 90%. Ada di sini. Jadi kita bisa saja nih kita pilih linear epitop ya gitu. Kemudian epitopnya mau B cell boleh, juga ini juga boleh gitu ya. Nah, ini sudah biarkan dapat hasil yang positif saja. Kemudian misalkan SARS-CoV itu ya, SARS-CoV itu. Nah, ini sudah ada di sini. Tinggal pilih. Kemudian ini apapun gitu, terus kemudian hostnya adalah human berarti ya. Host human, atau nggak usah ini juga nggak apa-apa, ini juga nggak apa-apa. Nanti karena dia kan ada pengujiannya in vivo ya. Kemudian di sini any saja atau infectious. Dan nanti maka kita akan antigennya boleh mau disesuaikan atau biarkan dia kita mau dapatkan yang bagian nucleocapsid, protein M, protein spike gitu ya, bisa gitu. Nah, search nanti kita akan dapat datanya. Nah, itu yang jadi pekerjaan selanjutnya adalah memfilternya gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan belajar R atau Python itu sangat membantu untuk filtering ini. Ya. Kalau belajar mungkin ada yang pernah belajar R kan ya? Mungkin ada yang belajar apa namanya? Epidemiologi mungkin bila diperkenalkan juga ya, bagaimana kan banyak package R juga yang diperuntukkan untuk itu. Nah ini kita dapat nih banyak epitopnya, antigennya, assay-nya juga kita ada di sini. Assay-nya. Jadi ini bagus sekali ya kalau ini. Banyak sekali assay-nya juga kita bisa lihat ya. T-cell assay di sini yang positif, kemudian metodenya juga diperlihatkan. Gitu. Ya, yang mungkin kita fokus ke sini B-cell ya. Kemudian ini kita bisa lihat nih inhibisi dari
antigen secara kualitatif binding gitu. Biasanya pakai apa ya? Harus lihat metodenya. Gitu. Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif ya. Ini kualitatif semua gitu. Ya, jadi ini sebenarnya harta karun juga sih, bisa kita pakai gitu, kita pakai kemudian kita gunakan untuk vaksin yang di Indonesia gitu ya. Ini bisa dipakai. Kemudian oke, itu kemudian tahapannya tadi adalah oke, mungkin sudah nyoba, ada yang coba, ada yang kebingungan. Ada yang mau didiskusikan? Ini database ya, database tapi juga menyimpan tools prediksi ya di sini. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah ini ya, yang bagian prediksi epitop ya, discontinue. Nah, itu tinggal mudah sekali ya. Kita bisa ke sini discotop, discontinue, discotop ya. Discotop dulu. Sorry, nggak bisa ya. Oh, oke. Discotop, tinggal pilih di sini 7 BNN. Nah, udah. Pilih A, akan ada A, B, C ya, tadi kita sudah lihat ya. Pilih saja yang A. Versinya ada 2, yang versi 1.1 dan 2, tapi tingkat prediksinya mirip-mirip lah, mirip-mirip gitu. Oke, itu tinggal di submit, mudah sekali nih, tinggal klik-klik saja. Nah, ini tapi perlu di ini ya, perlu di garis bawah ini prediksi ya, perlu divalidasi eksperimen. Gitu. Lalu bagaimana cara bacanya? Kalau di sini kan ada threshold-nya, threshold-nya itu yang terbaiknya ya, dia pakai threshold segini, ya udah biarkan saja. Nah, yang positive prediction-nya itu yang bagian atas ini. Nah, kita kan mau sequence-nya, ada di sini sequence-nya di tabel view. Nah, ini. Cuman ini kerepotannya adalah ya, kita harus menulis satu persatu di sini. THR, GLN, leucin, prolin, alanin. Ya, terus posisinya di sini. Ini discontinuous ya. Tapi kita kan tadi ya sudah ditekankan, wah ini kalau misalkan pakai discontinuous akan kerepotan nanti ya. Kita lebih condong nanti ke yang tidak discontinuous. Oke, ini berarti sudah tahu, yang penting sudah tahu kan ya, ada tools yang seperti ini. Jadi ada namanya discotop untuk memprediksi discontinuous epitop. Dan kita juga bisa melihat sebenarnya 3 dimensi di sini, struktur 3 dimensinya. Struktur 3 dimensinya. Ya. Oke, ini belum keluar nih, masih proses Java-nya di sini. Kalau ini mudah kan ya, bisa diikuti ya, klik-kliknya mudah ya. Nah, ini strukturnya. Kalau misalkan kita klik ini, ya, maka akan, oh ya, posisinya di sini nih, epitopnya. Jadi kalau ini sudah sudah dipilih oleh ininya, ketika kita pakai yang apa namanya molecule view ya. Nah, jadi kita bisa langsung copy saja sih sebenarnya. Ada nggak bisa download ya? Oh nggak ada ya, nggak bisa ya. Jadi kita perlu copy saja di sini, bisa di copy nanti copy paste ke Excel lah ya. Nah, ini juga klik di situ. Oh ya, epitopnya di situ. Prediksi epitopnya. Memang ini bagian RBD ya, banyak kan. Kita bisa lihat nih. Ini kan bagian RBD ya. RBD sini, ini, itu. Ini bagian RBD. Kita. Ya. Jadi ini yang discontinuous, oke. Kemudian kita bisa mengikuti ya, kalau ini mudah ya, tidak ya yang sebelumnya kan kalau misalkan Discovery Studio banyak tahapannya gitu ya, agak repot mungkin kemarin nih, bagi terlalu cepat kemarin ya. Itu kemudian ini sudah cukup jelas ya untuk yang ini. Kita bisa geser lagi, ada yang chat, saya nggak. Oh ya, silakan tidak apa. Kemudian kita coba yang EliPro. Kita coba EliPro. Nah, EliPro sama ya, kita pilih 7 BNN. Kemudian pakai default saja. Nah, ini nanti mudah-mudahan berhasil ya. Pilih yang A ya. Yang A saja.
seperti kita lihat tadi kan, ya ada yang A itu monomer dari ini, atau yang lebih lengkap saja ya, jangan A, yang 170 aja, yang lebih banyak, bilang yang lebih banyak sekuensinya. Oke, kemudian udah tinggal begitu dapat hasilnya. Dari sini kita dapat yang epitop yang ini nih. Nah, ini kita mau tahu posisinya di mana, bisa juga lihat dari sini. Dan juga ada skornya di sini. Skornya 0,8, berarti ini paling bagus ya di sini. Nah, kalau misalkan tidak suka yang di sini, berarti kita bisa pindah ke Discovery Studio lagi. Ya, kalau misalkan yang tadi tidak suka gambarnya, kita bisa ke Discovery Studio, kemudian kita cari di sini Ctrl F, ya, Ctrl F, kemudian di paste saja di sini. Nah, posisi di sini dia. Kita munculkan dulu yang B. Di manakah dia berada? Oke, bagian mana ya? Kita munculkan dengan ini. Wih, salah ya. Jadi semuanya bentuknya begini. Maaf, kok nggak ini ya. Sudah. Kita munculkan, kemudian nah di situ dia di mana? Oh, 7 BNN-nya dia nggak ini ya. Tidak, lambangnya begini. Oh, karena saya tadi ini ya paste lagi ya. Jadi dia reset lagi. Ya kalau gitu tidak apa-apa lah. Kan sudah superimpose. Kita beginikan lagi. Kontrol kita keluarkan. Kemudian ini kita kontrol lagi. Nggak apa-apa lah, berantakan begini. Kemudian kita paste yang tadi. Di situ posisinya. Oh, di bawah ya. Ini tidak kemungkinan besar sih bisa nggak ya? Coba lihat tadi. Mungkinan bisa sih kalau dari struktur yang ini mah. Antibody kan bentuknya tadi sebesar apa nih? Sebesar ini ya. Sebesar ini dia kalau misalkan dua kalinya ada 2 sini, kita lihat bagian bawahnya cukup nggak? Di slide tadi saya ada ya. Di slide kira-kira. Nah, kemungkinan sih bisa ya nempel di sini. Antibody ya bisa. Ada, berarti mungkin di sini. Antibody bisa nempel di sini mungkin. Cuman lagi-lagi tadi apakah kita perlu cari tahu ya bagian ini ya, kita lihat bentuknya, kita rubah jadi ini supaya terlihat. Kemudian nah kita perlu cari tahu nih apakah kalau misalkan kita potong ininya, bentuknya kita potong ini, apakah dia akan tetap seperti ini bentuknya, seperti ini. Apakah dia tidak akan berubah ketika kita ambil gitu ya. Itu kalau misalkan kita ambil per fragmen saja ya, seperti yang Bu Boro tadi pakai spike utuh, ya udah nggak usah pusing-pusing gitu. Seperti misalkan kasus corona yang sekarang kan yang sekuens banyak berkeliaran itu kan yang delta ya, delta itu mendominasi sekali ya, berarti kita juga sudah pakai sekuens yang delta saja. Kemudian bisa saja kan ini dirubah jadi sekuen mRNA ya, atau mungkin yang masukkan ke adenovirus gitu, atau misalkan pendekatannya rekombinan, ya sudah bisa pakai itu ya. Gitu. Kalau yang basisnya adalah whole proteinnya gitu. Meskipun tidak sampai sini ya, whole protein itu. Tidak sampai bagian S2 utuh gitu. Bisa saja. Begitu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tadi toksisitasnya. Nah, ini bagaimana toksisitasnya? Coba mungkin kita bisa coba, mungkin ada yang mau coba. Tadi kan sudah mungkin memprediksi ya. Siapa yang mau coba? Silakan share screen. Kan mudah ini, tidak serumit yang enggak rumit sih, ini cuman klik-klik saja. Tidak yang rumit-rumit. Silakan, ada yang mau coba? Yang mau coba untuk prediksi ke sini? Saya copy paste ya ini supaya nggak repot ke chat. Chatnya aku hilang. Toxin threat.
Silakan. Ada yang mau coba? Sudah mengantuk semua mungkin ini karena akhir pekan ini. Malam Sabtu nih, Sabtu malam nih. Satu malam ku sendiri. Lagunya di rumah ya. Mungkin boleh Pak dari kelompok 1 dulu, kira-kira ada yang mau mencoba, boleh? Boleh. Kelompoknya Wildan. Kemarin kan Ada yang udah mau coba? ada yang sempat coba juga. Silakan. Ada yang mau coba? Baik, izin saya screen, Pak. Oh, silakan. Saya ini ya, saya stop sharing deh soal. Nah, iya. Siap. Baik, mohon bimbingannya, Pak. Saya agak Iya, kurang iya. paham ya. Itu aja kok di copy paste yang tadi hasil prediksinya. Yang dari Elipro ya, dari Elipro. Oh, yang anu ya, Pak? Yang ini ya? Yang mana? Betul, yang Gmol. Nah, coba. Ini agak kerepotan ya, Elipro saja yang mudah. Ini harus diubah dulu oleh kita. Yang bawahnya ada nggak? Oh, yang C saja, yang C atau ABC lah. Silakan pilih salah satu. Oke. Kemudian submit. Submit. Siap-siap. Mungkin saya juga perlu ini ya buat konservasi ya. Untuk konservasi saya ada datanya. Datanya terkini nggak ya? Apa Gimana? ini atau bagaimana? Oh ya, silakan. Yang Silakan. sama saja. Submit sama aja kok. ABC sama saja. Beda dikit lah. Kenapa tidak bergeser ini, Pak? Kayak cuman Oh iya. Oh, itu lagi proses muter. Sedang muter. Ini yang misal ya. Nanti kita belajar yang di sel gitu. Oh, kok ini ya? You don't have permission to access. Kenapa? Kok forbidden ya? apa mungkin harus di login terlebih dahulu atau gimana? Enggak kok, saya nggak pakai log ini. Oke. Kalau itu misalkan ulang lagi, coba diulang lagi. Oke, di situ Yang Elipro kan, Pak? betul Alipro. Mungkin izin mematikan video, Pak. Mungkin takutnya internetnya. Oh iya, betul. Silakan. Ini 7 BN, Pak. Terus Iya. ini tetap default aja. Iya, biarkan saja minim score. Ini. Pilih Oke. yang misalkan pilih yang Iya, submit. Terusnya cepat. sama izin konfirmasi, Pak. Itu yang Gimana? maksudnya fakta positif itu makin tinggi itu artinya dia itu bisa menginfeksi lebih baik atau bagaimana gitu? Oh, ini aja ya prediksinya yang positif yang mana ya tadi? Oh, yang ini yang ada chart itu ya tadi ya. Itu probabilitasnya saja dia diprediksi sebagai skor saja, skor. Kalau yang positif, kalau yang negatif berarti dia kemungkinannya bukan epitop begitu. Nah, itu parameter untuk apa namanya? Dia scoring lah dari model ini. Apakah sequence tersebut epitop atau bukan gitu. Probabilitas semacam probabilitas itu. Tapi terminologi dia kurang tepat sebenarnya. Oke, nah misalkan coba yang ini tadi di atas di copy paste, apakah itu yang ini, yang bagian. Nah, oke, mungkin saya belum menjelaskan tadi ya. Jadi dari hasil ini adalah yang atas itu adalah sequence aslinya, yang bawah ini adalah prediksi linear epitopnya ya. Jadi kita punya, ya saya sorry tadi loncat.
Di sini ada predicted linear epitope ya, kemudian panjang residunya ini 80 sequence, kemudian skornya adalah 0,8 gitu. Jadi kan 0 sampai 1 ya. Nah, ini yang paling kemungkinannya paling tinggi ya inilah sebagai epitope gitu ya. Meskipun yang di bawah juga ada ya. Dia kan ada threshold-nya. Jadi diprediksi sebagai epitope atau bukan nanti tergantung threshold-nya. Nah, di threshold ini berdasarkan threshold dia ada yang sampai kayaknya threshold-nya 0,5 atau 0,6 deh ini ya kemungkinan threshold-nya. Jadi di atas 0,6 dia akan di-consider sebagai nah ini kayaknya epitope begitu. Iya. Jadi batasnya 0,6 itu artinya di atasnya dia katakan bisa disebut Iya gitu. Iya gitu. Threshold-nya batasnya. Kemudian saya lupa threshold-nya berapa 0,6 ya. Saya sih tadi asal ngomong aja. Nanti mungkin bisa dilihat lagi di awal ya. Kan ada settingan tadi. Oke, copy, tinggal di copy. Kemudian taruh situ. Nah, kemudian itu bisa pakai yang SVM pakai base saja. Kemudian ke bawah ini tuh seperti ini ya. I-cut off-nya ini threshold-nya 10 threshold-nya. Motif base, kemudian choose SVM. Sorry. Threshold-nya 0 ya. Oh, ini 0. Iya. Threshold-nya dia nggak apa-apa lah digituin. Biasanya berarti negatif ya. Oh ya, nggak apa-apa, biarkan saja. Karena biasanya yang default itu yang sudah teroptimasi gitu. Misalnya. Kemudian run analysis. Oke, sebelum run analysis nanti dia akan menampilkan karakter asam amino ya. Bagaimana sih sekuensi itu hidrofobisitasnya. Kemudian kalau di sini tidak centang yang steric hindrance-nya itu tidak dihitung. Kemudian ini bobot molekulnya ya. Hydrophaticity berarti apa hydrophaticity? Phobicity sama faticity. Saya kurang paham nih kalau yang hydrophobicity. Mungkin bisa cari nanti. Kemudian kalau hydrophobicity kan berarti dia philicity berarti dia suka air apa tidak gitu ya. Banyak karakter yang polar apa tidak gitu. Kemudian ada yang charge gitu ya. Charge. Kemudian jumlah hidrogennya berapa. Biasanya ikatan hidrogennya sih yang gitu. Sebenarnya itu tambahannya sih. Hanya data tambahan saja gitu ya. Nilai-nilai fisikokimia gitu. Tapi untuk mudahnya ya tinggal run analisis, nanti kemudian kita lihat dia terprediksi sebagai toksin apa tidak. Silakan di run analisis. Oh, dia mintanya ini ya, jadi nggak boleh di atas 80 ya? Berarti harus di bawah atau 50. Berarti kita nggak bisa prediksi dengan ini ya? Berarti cari sekuensi yang lain coba. Yang elipro tadi. Ternyata nggak bisa ya? Yang 84, 28 coba yang 28. Nah, berarti nggak bisa ya? Harus dipotong dulu ininya. Ini artinya residu artinya panjang ini kan? Iya betul, panjang peptida epitopnya itu belum bisa bilang epitop ya karena ini masih kandidat epitop gitu, prediksi kan, predicted. Nah, kemudian run analisis. Sebenarnya kita juga bisa ya ini karena mereka menyediakan datasetnya, kita juga bisa sebenarnya membuat model seperti ini pakai deep learning gitu kalau belajar. Nah ini non toksin ya, non toksin, bawah lagi non toksin, nggak ada yang toksin ya. Berarti ini aman gitu ya. Sampai 50 ya. Sudah sampai berapa tuh? Ada 11. Nah, jadi dia memprediksi berdasarkan ini ya dia sequence per satu-satu ya. Oh, dia melakukan ini ya mutasi gitu ya. Oke. Oh iya, kalau yang ini berarti dia akan dimutasi. Kita lihat yang atas saja. Kalau ini sekuensi mutasinya, tapi yang ada kita lihat yang atas karena kalau di sini terjadi mutasi, oke nggak toksin. Jadi kita fokus yang atas saja. Karena sebenarnya ini adalah mutannya. Kita melakukan semacam mutasi gitu ya, mutasi di situ, ya mutasi di situ yang merah terjadi mutasi. Jadi kalau misalkan kita punya protein fungsional gitu ya, mau jadikan terapeutik, tapi toksisitasnya tinggi gitu ya, bisa kita ubah asam aminonya supaya nanti yang tadinya toksin jadi tidak toksin begitu.
Nah, dengan ini prediksinya bisa pakai ini. Untuk ini kita fokus ke atasnya aja, ke atasnya. Tidak ada mutasi kan, yang ini sekuensi yang tidak ada mutasi ini hasilnya non toksin, gitu. Non toksin, gitu. Mudahnya sih seperti itu ya lihatnya. Nah, gitu. Cukup mudah kan ya? Cukup. Nah, Untuk ini yang misalkan toksin itu apa ada pengaruhnya antara panjang peptidanya itu, Pak? Atau tidak ada pengaruhnya? sebenarnya ada, belum tentu ya, panjangnya itu toksin belum tentu juga, karena motif tertentu. Toksin itu punya motif-motif tertentu. Jadi model toksin PrEP ini dibangun dari, kita punya dua data ya, dua jenis data. Satu yang toksin, yang satu kelas itu, satu grup itu isinya toksin semuanya, peptida toksin semua. Juga ya peptida, berbagai macam peptida toksin. Satu lagi yang tidak toksin. Nah, kemudian tadi kan ada namanya SVM ya. SVM itu algoritma machine learning ya. Kita latih machine learning itu, algoritma machine learning dengan data tadi, kedua data. Akhirnya dia belajar lah ya, bisa membedakan antara yang toksin dan tidak toksin gitu. Nah, akhirnya sudah dilatih ya, dicuning segala macam. Akhirnya jadilah model ini. Ya, modelnya itu sudah belajar, ini kan sudah belajar, jadi sudah bisa memprediksi, oh kalau misalkan dia diberikan peptida yang baru gitu, wah ini dia bisa memprediksi ini toksin atau bukan. Nah, hasilnya tadi di sini, non toksin. Kalau misalkan dia mengenali, wah ada sekuensi yang motif-motif tertentu nih, ada yang kemungkinan toksin, dia akan punya toksin begitu. Ya. Dan juga dia macam ini ya, punya standar sendiri, makanya tadi threshold ya. Thresholdnya kan mau berapa? 0, kan kita set 0 gitu. Nah, cuman untuk yang 0 atau berapa itu kita rubah-rubah, baiknya kita lihat papernya dulu. Karena kita perlu baca papernya sebenarnya bagaimana scoring itu bekerja gitu. Tapi biasanya by default itu adalah performa yang paling bagus yang bisa dicapai gitu ya. Kan tentunya namanya model prediksi itu pasti ada errornya. Pasti ada errornya. Bagaimana kalau adanya mutasi, Pak? Berarti bisa tidak nanti bisa berubah jadi toksin gitu? Bisa jadi gitu, bisa jadi. Ini cuman peruntukannya berbeda ya, bukan untuk vaksin jadinya, tapi untuk protein terapeutik jadinya nanti. Untuk protein terapeutik. Misalkan kan banyak juga ya semacam venom ular itu kan sebenarnya banyak khasiatnya juga ya. Nah, karena dia punya khasiat tertentu ya, ke reseptor tertentu, interaksi dengan protein-protein di kita gitu ya. Tapi mungkin toksisitasnya tinggi gitu ya. Nah, kita bisa saja kurangi itu toksisitasnya, kita lakukan mutasi. Makanya di sini kan dimutasi semuanya. Persatu-satu ya mutasinya, bagian sequence nomor urutan pertama dimutasi, dirubah, kedua, ketiga sampai ujung gitu. Jadi nanti kita bisa punya apa ya, semacam program ini bisa semacam rekomendasi ya. Ini kayaknya cocok nih kalau misalkan kita buat protein rekombinan, oke, kita kalau misalkan ini pendek ya kita bisa sintesis peptida, atau protein rekombinan biasanya suka gagal kalau untuk peptida pendek gitu biasanya. Tapi bisa dicoba juga sih dua pendekatan itu. Nah, kemudian kita cobakan ya di mencet misalnya, mati nggak mencetnya gitu kan ya. Tapi setidaknya kita bisa dapat ya beberapa pilihan gitu. Dan akhirnya nanti kita berakhir dengan, oh ini ada peptida yang tidak menimbulkan kematian gitu pada level konsentrasi dosis tertentu, dosis tertentu. Dan itu juga efeknya secara sebagai terapeutik juga menjanjikan. Nah, itu bisa kita lanjutkan. Ini agak out of topic ya, jadi ke protein terapeutik gitu ya. Nah, gitu. Oke. Gitu. Kemudian bisa dicoba lagi mungkin nih sekalian aja alergennya. Apakah dia alergen? Tinggal di copy lagi. Alergen saya copy dulu ya. Tadi websitenya saya copy di chat. Ya, silakan dicoba. Di chat. Itu. Tinggal copy saja. Tinggal di copy yang sequence yang tadi. Yang tadi buat.
Ya, itu. Ini ada batasan untuk numbers residues nggak? Nah, itu bisa dicek, bisa dicek. Kayaknya sih kalau tidak salah enggak, saya pernah besar juga. Sepertinya enggak, sepertinya enggak. Ini langsung get release. Oh, dia oke, enggak bisa. Pakai header enggak ya? Nggak usah. Bisa pakai header. Oh, dia kemungkinan alergen katanya. Probable alergen gitu. Jadi mungkin ya gitu. Jadi artinya kita bisa dapat rekomendasi, itu alergen gitu. Jadi jangan dipakai gitu. Kemudian ini, nah, non alergen probable nih gitu. Jadi ini salah satu ya recommender lah. Jadi kan konsultan lah. Menyarankan penasehat ini. Wah, ini non alergen, ini alergen. Ini basisnya juga sama ya. Tadi machine learning juga. Makanya di situ ada dataset yang disediakan karena kita ingin membuat model machine learning sejenis gitu. Dia sudah menyediakan juga. Oke, kemudian setelah itu ini kan sudah yang alergen ya. Nah, kemudian kita ingin tahu antigenicity-nya ya. Nah, itu bisa ke IDB lagi. Sorry, allergenicity saya salah ketik ini, blast. Oh, bisa di blast coba. Di blast. Saya langsung aja copy. Mungkin kalau cari-cari repot, saya copy paste aja. Tapi sudah sering blast kan ya? Atau gimana? Saya copy paste aja. Silakan di copy paste, di blast. Jadi pakai protein blast ya, copy paste di situ sequence yang tadi. Iya, itu yang alergen boleh, yang alergen cobain boleh copy paste. Kemudian organismenya ganti, organisme yang di bawah human atau sama semuanya, sama aja. Nah, biarkan default, kemudian biarkan default, kemudian di blast. Nah, ini agak lama ini. Oh, format request. Oh, enggak benar. Enggak ada error. Oke. Untuk konservasi berarti saya harus kirim data dulu ya. Sebentar. Datanya di Oke, Fasta. Oh, ini sudah keluar hasilnya atau bagaimana? Oh, no significant similar. Bagus dong ya. Ya udah berarti bagus. Tidak ada yang sama. Ya udah bagus berarti. Berarti kabar baik gitu ya. Kalau tidak yang sama. Artinya ya tidak aman, itu ya aman insya Allah gitu. Karena tidak ada yang mirip ya. Nah, oke, kalau gitu bagus. Oke, selanjutnya adalah kita mau lihat konservasinya. Untuk lihat konservasinya ke IDB lagi, ke IDB. Yang IDB awal paling sebelah kiri. Nah, itu ada conservation analysis antigen. Ya itu. Nah, saya sudah kirim link download ini beberapa sequence spike yang ada di Indonesia. Saya sudah kirim di chat linknya. Yang paling bawah di Google Drive. Di sini download dulu. Di chat, di kolom chat. Nah, sudah di-download ya? Berhasil di-download. Oke. Aksesnya dibuka kan ya? Nah, itu. Oke, bisa ya, kebuka ya. Tinggal di ini. Download. Oke, setelah di-download,
kembali lagi ke tadi ke yang epitope conservation. Nah, ini tadi sequence yang barusan di copy paste, di paste di tahap sebelumnya, di paste lagi di sini. Nah, itu di copy situ. Nah, kalau misalkan punya beberapa sequence ya, nanti di atasnya kasih header lebih dari ya. Lebih dari, kemudian di enter kalau misalkan kita punya beberapa sequence. Nah, kemudian ini kan bisa kita masukkan copy paste ke sini sequence-nya atau choose file ya. Jadi ini adalah saya sudah filter, saya sudah bersihkan sequence-sequence yang potong itu sebanyak defect-nya saya sudah rapikan. Jadi ada sequence spike pada tanggal 30 Juli 2021. Nah itu. Oke, tinggal linear, oke. Kemudian saya sudah remove duplicate juga, submit, silakan. Kita mau lihat konservasinya di sini. Oke, 6 menit lagi ya. Biar sama seperti yang lainnya. Nah, ini konservasinya 94%. Jadi yang ini kan artinya dia memang ada yang tidak bagus ya. Kita bisa cek di situ. Di sini dia cukup konserv ya, 94%. Ya. Bisa dicek juga di detailnya. Biasanya saya harus bersihkan lagi ya berarti kalau gitu sequence-nya. Tinggal di Go, coba lihat detailnya. Go sebelah kanan. Ya, dia bagus sih itunya. Jadi dari sekian 2.700 ya, itu konservasinya tinggi. Ya, meskipun ada beberapa ini ya, 2.500 yang konserv. Sudah diklik Go-nya? Udah sama, Pak. Mungkin Oh. lagi proses. Oh, mungkin ini ya, karena apa namanya? Windows-nya tidak keluar ya? Oh, belum, Pak. Mungkin beda. Ini Oh, mute. tidak di-share ya? Ya, ini beda. Oh iya, iya. Mungkin karena saya kepenuhan. Oh iya, iya. Iya, iya, iya. Nanti tampilannya itu ada Go. Jadi kita sebenarnya informasinya bagus di sini ya. 94% di konservasinya. Cuma kalau misalkan kita lihat di sini minimum identity artinya jelek sekali ya, 16,25%. Tapi kita perlu cek lagi nih. Jeleknya ini karena apa nih? Jeleknya. Sudah muncul, Pak. Mungkin saya izin. Oh, silakan. Nah, itu kalau misalkan kita ini mungkin ganti ya, show records with identity less than, jadi yang paling atas. Nah itu tuh, ganti dulu lebih dari sama dengannya. Jadi kurang dari buat filtering. Nah itu kurang dari. Sini agak ngelek. Oh sorry. Waduh. Ya banyak yang dibuka ya jadinya. Kecapean. Ini juga udah kecapean kayaknya. Maksudnya. Ya jadi intinya itu ya. Nah ini kita bisa lihat kecapean. Ini kurang dari. Nah kemudian ganti saja yang jangan 100%. Ganti 50 lah. 50 lah. Supaya filteringnya nanti hasilnya kan banyak sekali nih ya. Show records. Nah, ini kita bisa klarifikasi nih sebenarnya yang jelek tadi kenapa begitu. Kemungkinan sih karena itu ya, sekuensinya nggak utuh. Sekuensinya nggak utuh, berarti saya harus bersihkan lagi sebenarnya sekuensinya. Masih banyak ya. Nah, itu tuh sekuensinya ini 100% tapi ya identity-nya.
Oh, coba kalau misalkan ganti tadi yang di bawah 20% deh. Maaf, maaf, maaf. Berarti ganti di bawah 20%. Show records. Ini banyak pilihan di sini. Oh, masih muter ya? Gimana? Yang Oh, di iya. 50. Masih 100 ya? Sudah. Ya, intinya kita bisa klarifikasi ini karena kalau kita klik di sini nanti ya, itu keluar sequence alignment. Keluar window baru yang akan ditampilkan ada sequence alignment-nya. Gitu. Jadi kita bisa melihat apakah sequence alignment sudah cocok gitu. Jadi kita bisa intinya kita bisa klarifikasi apakah nilai yang jelek itu memang betul-betul jelek atau memang karena ada yang semacam truncated sequence gitu ya. Jadi terpotong di tengah atau misalkan di ujung tidak lengkap sekuensinya gitu. Ya, gitu. Jadi kita sudah sampai ya dari prediksi epitop sampai analisis konservasi gitu. Untuk mengetahui apakah nah ini contohnya. Kan jelek ya di sini ya. Nah, ini jelek ya. 18-16% ya. Kita bisa klik salah satu yang tengah. Nah, itu. Nah, ini biasanya ada muncul Windows baru, berarti perlu share screen lagi. Ini Pak, terus aja. Oke. Nah, digeser coba ke kanan. Bisa nggak? Bisa, bisa deh. Digeser. Oke. Ya, sepertinya memang terputus ya. Jadi, geser lagi, coba geser lagi. Geser lagi. Iya, ya. Berarti ini sekuensinya memang kurang nih. Kurang panjang sekuensinya. Kemungkinan sekuensinya kurang panjang, sehingga seharusnya dia nempel di ujung ya, di ujung. Nempel di ujung, tapi tidak pas gitu. Ya, ini berarti perlu dibuang sekuensi ini sebenarnya. Karena kurang panjang. Nah, jadi ini kayaknya sepertinya sih bagus ya ini hasilnya, tidak sejelek yang ditampilkan gitu. Jadi aman ini aman. Jadi artinya konservasinya bisa lebih tinggi ya dari 94% tadi gitu. Nah, gitu. Ya, jadi mungkin agak ini ya, agak ngantuk. Agak ngantuk, tapi setidaknya sudah ini ya, ada gambaran bagaimana kita bisa memprediksi epitop sel B gitu ya. Meskipun nanti tentunya harus dikonfirmasi lagi gitu. Konfirmasi lagi. Apakah betul itu epitop sel B atau bukan? Lewat lab basah ya. Nah, itu detail-detail yang bagaimana metode lab basahnya ada di IDB yang tadi database tadi ya yang saya tunjukkan. Saya tadi begitu. Iya, sudah jam 9.31 ya. Biasanya kan sampai jam 9.31, 30 ya biasanya, ini udah kelebihan 1 menit. Ya, semoga ada ini ya, ada wawasan baru begitu ya. Meskipun cuma klik-klik saja begitu ya. Ada wawasan baru. Ya, begitu saya kembalikan kepada Kang Wildan. Silakan Kang Wildan. Terima kasih Wildan sudah ini. Kok Kang Wildan, Kang Rashid ya? Saya salah ini. Kang Rashid. udah ini kecapean juga saya juga. Oh, Wildan udah cocok ya Pak untuk ngegantiin Pak. Iya. Dan Kak. Mas Wildan. Iya. Baik Pak Ari, mungkin untuk pemberian materi hari ini cukup sekian saja. Terima kasih banyak Pak Ari. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Saya yakin pasti para peserta juga mendapat banyak sekali pengetahuan karena saya juga dapat banyak pengetahuan sekali. Terima kasih juga untuk Wildan, terima kasih teman-teman juga yang sudah berpartisipasi. Mungkin masih ada satu pertemuan lagi ya Pak dengan Pak Ari di minggu depan ya Pak. Ya, insya Allah. Ya. Baik. Kita coba nanti epitop CLT deh. Iya. Karena sudah jam segini juga mungkin akan kita tutup saja. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, makasih Mas Wildan nih Mas.